Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Firdian Syah MPD selaku dosen pengampu dalam mata pelajaran perkembangan peserta didik. Kami akan mempresentasikan mengenai karakteristik perkembangan sosial masa remaja dan implikasinya dalam pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri, Siti Zumalasari, sebagai moderator. Rekan saya, Rika Fatmawati, menyampaikan materi tentang pengertian perkembangan sosial masa remaja. Kemudian, Dani Alif Patona mengenai karakteristik perkembangan sosial masa remaja. Kemudian Widya Suci Astuti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial masa remaja. Siti Zumalasari mengenai implikasi dalam pendidikan, dan yang terakhir Siti Nuraini mengenai perkembangan sosial dalam masa remaja. Langsung saja kepada pemateri yang pertama, yaitu Rika Fatmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Fatmawati. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan masa remaja. Menurut Fatimah Eno, menyatakan bahwa hubungan sosial merupakan manusia tumbuh dan berkembang dari masa bayi ke masa dewasa melalui beberapa langkah, tahap dan jenjang kehidupan anak pada dasarnya merupakan hubungan dan berinteraksi dengan lingkungan sosial budaya. Sedangkan menurut Willy Sofian menyatakan bahwa kebutuhan sosial merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan orang lain atau timbulkan oleh orang lain atau hal-hal di luar diri. Sedangkan menurut Thomas, kebutuhan manusia itu ada 4. Yang pertama itu kebutuhan dikenal, yang kedua itu kebutuhan untuk didapat respon dari orang lain, yang ketiga itu kebutuhan untuk memiliki, dan yang keempat itu kebutuhan Tuhan untuk memperoleh. Sedangkan menurut Sarwono Sartito Wirawan menyatakan bahwa perkembangan peran sosial merupakan gejolak emosi remaja. Masalah remaja yang lain pada umumnya disebabkan oleh adanya konflik peran sosial. Sedangkan menurut Alfian Tina menyatakan bahwa dukungan sosial didefinisikan sebagiannya dinyatakan Sarufino sebagian adanya pemberian informasi baik secara verbal maupun non verbal. Pemberian bentuk tingkatan laku keberadaan mereka yang membuat individu merasa diperhatikan, bernilai, dan dicintai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama, keluarga. Kenapa keluarga? Karena keluarga merupakan lingkungan yang utama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak. Yang kedua, kematangan. Mampu bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik, sehingga setiap fisiknya telah mampu menjalin fungsinya dengan baik. Yang ketiga, status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan. Dan yang keempat, yaitu faktornya pendidikan. Kenapa pendidikan? Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Karena pendidikan tersendiri adalah proses pengoperasian ilmu yang normatif.
Perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan, keluarga, masyarakat, dan agama. Yang kelima, kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Perkembangan emosi sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak. Pada hakikatnya, anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa secara baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa yang baik, dan pengendalian emosi secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak. Sekian faktor-faktor perkembangan yang mempengaruhi perkembangan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai perubahan kepribadian pada masa remaja. Istilah masa remaja digunakan untuk menunjukkan peralihan, masa peralihan dan ketergantungan, serta perlindungan orang dewasa pada ketergantungan terhadap diri sendiri dan penentuan diri sendiri. Pada masa remaja ini biasanya mulai pada usia 12 tahun sampai 17 atau 18 tahun. Masa remaja ini ditandai dengan munculnya serangkaian perubahan fisiologis usia yang kritis, yang terjadi biasanya pada anak perempuan sekitar usia 9 atau 10 tahun, sedangkan pada anak laki-laki biasanya terjadi pada usia 12 tahun. Dalam perubahan psikologis masa remaja ini adalah masa untuk menguji kemampuan individu dalam melaksanakan perannya sebagai laki-laki ataupun perempuan dan mengembangkan keterampilan-keterampilannya. Sebagian dari kapasitas itu terletak juga pada perubahan fisik. Tetapi bagian yang lebih besar terjadi pada penyesuaian diri secara psikologis. Perubahan-perubahan psikologis diantaranya ada emosi yang tidak stabil, kemudian perasaan kosong, ada juga mementingkan diri sendiri, kemudian canggung bergaul dan gerak kaku, memiliki cita-cita yang tinggi, membentuk kelompok dan budaya kelompok, kemudian ada memiliki keinginan untuk bereksplorasi, ada juga eksperimentasi dan pilihan pekerjaan. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai karakteristik perkembangan sosial pada masa remaja. Remaja adalah tingkat perkembangan anak yang telah mencapai jenjang menjelang kedewasaan. Pada jenjang ini kebutuhan seorang remaja telah cukup kompleks dan interaksi sosialnya juga pergaulan remaja cukup luas. Dalam penyesuaian diri terhadap lingkungannya, seorang remaja mulai memperhatikan dan mengenal berbagai norma pergaulan, yang mana norma pergaulan itu berbeda dengan norma yang berlaku sebelumnya ketika ia berada dalam lingkungan keluarganya. Remaja juga mulai memahami norma pergaulan dengan kelompok remaja, kelompok anak-anak, kelompok orang dewasa, kelompok orang tua. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Fatimah Enung, beliau menyatakan bahwa karakteristik perkembangan sosial pada masa remaja meliputi seorang remaja mulai memahami nilai dan norma pergaulan dalam kelompok remaja, dalam kelompok anak-anak, dalam kelompok orang dewasa, dan dalam kelompok orang tua. Kehidupan sosial pada jenjang usia remaja ini juga ditandai dengan menonjolnya fungsi intelektual seorang remaja serta emosionalnya. Ada juga pandangan dari Sigmund yang mengemukakan bahwa karakteristik perubahan sosial pada masa remaja merupakan adanya dorongan dan berorientasi pada kepentingan seksualnya. Pergaulan remaja juga banyak diwujudkan dalam bentuk kelompok. Ada kelompok besar dan kelompok kecil. Penetapan pilihan kelompok ini yang diikuti oleh pada setiap remaja didasari oleh berbagai pertimbangan. Di antaranya pertimbangan moral, ekonomi, minat,
dan kesamaan bakat serta kemampuan. Para remaja juga dapat mengalami hubungan sosial yang bersifat tertutup ataupun terbuka. Itu berjalan seiring dengan masalah yang akan mereka hadapi. Kemudian ada pendapat dari Ali Muhammad dan Muhammad Asrori yang menyatakan bahwa karakteristik perkembangan sosial pada masa remaja meliputi berkembangnya kesadaran akan kesunyian dan dorongan akan pergaulan. Adanya upaya memilih nilai-nilai sosial, meningkatnya ketertarikan pada lawan jenis, dan mulai cenderung memilih karir tertentu. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu implikasi dalam pendidikan. Masa remaja merupakan masa mencari jati diri, sehingga ia memiliki sikap yang terlalu tinggi dalam menilai dirinya, atau sebaliknya. Remaja umumnya belum memahami benar tentang nilai dan norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Hal itu menimbulkan hubungan sosial yang kurang serasi dengan kondisi yang terjadi dalam masyarakat. Pola kehidupan remaja yang berbeda dengan kelompok dewasa maupun kelompok anak-anak dapat menimbulkan konflik sosial. Penciptaan kelompok sosial dalam remaja perlu dikembangkan untuk memberikan ruang kepada mereka ke arah perilaku yang bermanfaat dan dapat diterima dalam hubungan masyarakat. Seperti dalam bidang pendidikan, di sekolah perlu diadakan kegiatan bakti sosial, kelompok belajar, dan kegiatan-kegiatan lainnya di bawah asuhan guru pembimbing. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.